Talkshow ini akan dipandu oleh moderator Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal, Rektor Universitas Yarsi. Tapi sebelumnya, untuk Anda mengikuti jalannya talkshow, kami ingin sampaikan kepada Anda cara mengajukan pertanyaan, karena nanti ada sesi tanya jawab yang dipandu oleh Prof. Fasli. Nah, Anda bisa mengajukan pertanyaan melalui aplikasi Slido. Anda bisa memfoto QR code-nya atau memasuki link aplikasi Slido-nya. Nah, ketika menuliskan pertanyaan, jangan lupa untuk menuliskan email Anda. Karena kalau pertanyaan Anda menjadi pertanyaan terbaik, di mana akan disampaikan oleh moderator kepada para narasumber, Anda akan mendapatkan penghargaan atau hadiah dari panitia. Itu saja yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Mengenai aplikasi Slido tadi, selama jalannya talkshow, nanti akan kami munculkan kembali. Sekarang saatnya saya undur diri sejenak untuk memberikan tempat dan waktu kepada moderator talkshow, Bapak Profesor Fasli. Kami persilakan, Prof. Fasli. Silakan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu yang semua saya hormati, kita akan mendengar paparan dari daerah yang berinteraksi langsung dengan program inovasi, baik langsung dari berbagai kegiatan yang diberikan oleh inovasi terhadap daerah, tapi dalam konteks sekarang ini kita melihat bagaimana inovasi meminta mitra-mitra yang cocok dengan kebutuhan daerah, mitra ini berhubungan dengan daerah masing-masing. Sehingga lama-lama fasilitasi daripada program inovasi untuk menghubungkan mitra dengan daerah secara bertahap diinternalisasi oleh daerah, kemudian dirasa manfaatnya, dan daerah mulai berpikir, oh nampaknya kegiatan ini perlu diteruskan. Nah, bagaimana cara meneruskan pada saat inovasi selesai, dan ini memerlukan perencanaan, anggaran, persetujuan dari Bapeda, dari Komisi Pendidikan di DPRD, unit cost-nya, satuan harga yang kadang-kadang tidak sama antara satuan harga pemerintah dengan mitra-mitra ini yang selama ini dibayar dari mitra luar negeri. Nah, karena itu hal ini menjadi sangat inspiratif bagi kita, karena pertanyaan besar, benarkah program-program bantuan luar negeri, bantuan CSR, yang dengan leluasa mereka mendanai kemitraan mereka dengan pemerintah, benarkah bisa bertahan, bisa diterima, dianggap penting, dan ditindaklanjuti, dan dimiliki menjadi program daerah oleh daerah itu sendiri. Nah, untuk itu akan kita dengar bagaimana pengalaman ini di Kabupaten Sumba Barat yang akan disampaikan oleh Pak Yehuda Malurung. Beliau adalah sekretaris dari Dinas Pendidikan di sana, didampingi juga oleh Bapak Bupati, Bapak Agustinus. Terima kasih Pak Bupati yang telah menyediakan waktu untuk mendampingi. Dan kemudian dari sana kita dengar bentuk pengalaman mitra itu sendiri, yaitu adalah Ibu Nila Tanzil. Beliau ini adalah penggerak Taman Bacaan Pelangi yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, di ratusan lokasi. Dan kita melihat bagaimana pula Ibu Nila Tanzil bermitra dengan inovasi dan kemudian membantu daerah. Apa pengalaman beliau? Apa pembelajaran atau lessons learned yang bisa kita peroleh? Dan nanti kita tanya kepada Ibu Najila Shihab. Beliau ini adalah tokoh gerakan, semua jadi murid, semua jadi guru, semua membelajarkan. Dan ini adalah gerakan yang luar biasa. Dan karena itu kemitraan ini adalah menjadi pilar utama dari gerakan tersebut. Nah, dalam rangka besar, makro, dan nasional, bagaimana Bu Ella melihat ini? Nah, kita akan dengar pendapat beliau, dan kemudian kita minta bagaimana pula pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Praptono, beliau ini adalah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, yang dirjennya juga hadir bersama kita, Pak Dr. Iwan Sahril. Kita akan lihat apakah ide-ide dari daerah disambut oleh inovasi, kemudian difasilitasi di tengah oleh mitra-mitra dengan berbagai variasi. Kita punya 21 mitra
baik yang dari LSM maupun dari gerakan masyarakat, apa lokal, apa kabupaten, apa provinsi, sampai regional, sampai nasional. Dan tapi juga dasarnya di sini terlibat juga banyak sekali perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, di berbagai wilayah mitra ini, dan juga 2 organisasi besar yang menentukan pendidikan di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Ma'arif yang menjadi bagian utama dari NU. Nah, nanti untuk Ma'arif dan NU kita akan bahas tersendiri, tapi kita fokuskan kepada 4 pembicara ini. Kami persilakan pada Pak Yehuda untuk membuka mic-nya, dan saya tanya sama Pak Yehuda, Bapak kan sudah cukup lama menjadi birokrat dan sekarang menjadi birokrat di Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Apa yang Bapak lihat manfaat dari kerjasama dengan inovasi ini, Pak? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan dari bagian paling selatan Indonesia bagian timur, Pulau Sumba, kami menyampaikan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Yang saya hormati Bapak Toto Suprayitno sebagai Kepala Balitbang Pembukuan Kemdikbud, yang saya hormati Bapak-Bapak Direktorat Jenderal pada Kemdikbud, yang saya hormati Bapak Bupati Sumba Barat yang saat ini sementara mengikuti talkshow ini secara bersama-sama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Bapak Kepala Bapeda Sumba Barat, teman-teman kepala sekolah dan guru yang menjadi mitra inovasi di Kabupaten Sumba Barat yang saya kasihi, yang juga sementara menyaksikan kegiatan talkshow ini. Singkatnya, kita semua yang berada dalam kegiatan talkshow ini yang saya hormati dan saya kasih. Pada tempat pertama, melalui kesempatan yang bermartabat ini, terdahulunya kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bapak Bupati Sumba Barat yang telah berkenan untuk melakukan kerjasama dengan inovasi dan mitra-mitranya. Terima kasih Pak Fasli untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan pertanyaan yang ditujukan kepada kami, secara prinsip kami ingin menyampaikan bahwa yang pasti bahwa kerjasama pemerintah daerah Sumba Barat dengan inovasi sangat besar dan luar biasa manfaatnya dalam membantu mengatasi berbagai masalah pendidikan yang ada, terutama masalah kemampuan literasi anak di daerah Pulau Sumba, lebih khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Melalui kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh unsur inovasi, karena selain bantuan dan perhatian yang telah diberikan dengan sangat besar, terima kasih lebih khusus kami sampaikan karena inovasi telah berhasil menjodohkan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dengan mitra-mitra yang berada di bawahnya, termasuk YLAI dan Taman Bacaan Pelangi. Karena itu kami terus berharap semoga kerjasama kita yang akan terus berlanjut ini, inovasi dapat terus membantu kami menjodohkan lagi dengan lembaga-lembaga mitra lainnya yang punya perhatian besar dan serius terhadap kemajuan pendidikan di daerah kami. Berkaitan dengan manfaat dari kerjasama dengan inovasi dan mitranya, di dalamnya ada Yayasan Literasi Anak Indonesia dan Taman Bacaan Pelangi. Sesungguhnya kerjasama ini bermanfaat lebih ke arah konsep berpikir bahwa semakin banyak pihak yang berpikir, berbuat, bekerja bersama dan bersama bekerja dalam mengatasi berbagai persoalan yang kami alami,
semakin besar peluang yang kita miliki untuk mengatasi persoalan yang sedang kita alami. Pak Prof dan teman-teman sekalian, satu hal yang luar biasa ketika kami bersama inovasi dan mitra lainnya adalah dalam kemitraan ini kami tidak sedang saling menggurui, tetapi kami berjalan bersama, berdiskusi bersama, menemukan pokok persoalan sebenarnya secara bersama-sama, dan kemudian berdiskusi bersama-sama pula tentang bagaimana mengatasi persoalan yang telah ditemukan bersama itu. Dalam konteks ini memang ada beberapa pokok pikiran yang kami bangun bersama antara pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan, bersama inovasi dan mitranya, demi efektivitas kerjasama yang sementara kami jalani. Yang pertama, kami membangun kesamaan berpikir untuk menyederhanakan komunikasi yang berlangsung antara mitra dan pemerintah, dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan. Yang kami maksudkan adalah komunikasi kita bangun sesederhana mungkin dan seterbuka mungkin, dengan tidak terlalu terikat dengan protokol birokrasi yang ada. Misalnya dalam hal komunikasi kami bersepakat untuk dapat saja kita berdiskusi melalui handphone tanpa mengenal batas waktu. Yang kedua, setiap kerapatan atau meeting yang kami lakukan bersama-sama dengan mitra sebisa mungkin didesain dan memang lebih sering kami lakukan dalam bentuk diskusi informal. Hal ini kenapa kami lakukan bersama-sama, kami sepakati bersama-sama dalam rangka menjamin kebebasan dalam hal kita mengeksplorasi ide-ide yang ada dan berkembang. Hal yang ketiga, dalam setiap hal yang kami temukan di lapangan, baik oleh pemerintah sendiri, dalam hal ini Dinas Pendidikan melalui pengawasnya, juga yang ditemukan oleh inovasi bersama mitra, kami sepakat untuk disampaikan secara independen, terbuka, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang ditemukan bersama-sama di lapangan dapat real dan detail ketika kita harus membahas untuk diselesaikan. Baik Pak Yoda, saya mau tanya lagi, kan untuk bisa meneruskan sehingga ini menjadi program daerah, direncanakan sesuai dengan siklus perencanaan daerah, dibiayai oleh daerah, dieksekusi oleh aparat daerah dengan kelembagaan yang ada. Nah, sebagai kelanjutan dari program kemitraan yang sekarang sudah milik daerah itu, apa pembelajaran atau suka duka yang Pak Yehuda hadapi selama ini, sehingga berhasil diteruskan? Ya, terima kasih Pak Prof. Dalam rangka menjamin keberlangsungan program kerjasama kami dengan inovasi, memang kesepakatan yang kami bangun adalah bahwa seluruh pelaku kegiatan, dalam hal ini fasilitator kegiatan, itu kami sepakat untuk melakukan seleksi dari guru-guru yang ada di daerah kami. Dan saat ini Pasda kami yang ada itu adalah guru-guru yang ada di daerah kami, baik pengawas maupun guru, kepala sekolah, bahkan ada dari hasil seleksi yang dilakukan oleh inovasi bersama kami, justru ada fasilitator daerah yang berasal dari guru non-PNS. Dan kenyataan memberikan gambaran kepada kami bahwa ternyata guru-guru non-PNS bahkan mereka yang tidak S1 sekalipun ternyata menurut inovasi dapat dipercaya menjadi Pasda, dan mereka menjadi Pasda yang luar biasa. Kemudian dalam rangka memastikan kegiatan yang dilakukan ini nanti dapat berlanjut dan dalam keberlanjutannya dapat dilaksanakan secara baik, maka pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan menunjuk 2 orang distrik fasilitator
yang secara teknis mempelajari bersama-sama dengan distrik fasilitatornya inovasi, sehingga secara teknis kegiatan yang dilakukan itu kami punya distrik fasilitator, secara konten kegiatannya kami punya Fasda, dan semua mereka ini adalah teman-teman kami yang berasal dari daerah kami. Dan saat ini sebagai informasi buat teman-teman sekalian, distrik fasilitator inovasi kami minta kepada inovasi untuk berkantor di kantor dinas pendidikan, sedangkan inovasi sendiri berkantor di Bapeda. Terus yang berikut Bapak. Baik, dipersingkat dikit Pak Yoda. Ya. Yang berikut, secara prinsip lanjutan kerjasama yang kita upayakan ini sesungguhnya membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh mitra adalah kebutuhan daerah dalam menjawab persoalan pendidikan yang dialami saat ini. Secara prinsip pula kami menggambarkan bahwa konsistensi kami dalam membangun pendidikan, oleh karena di awal kemitraan kami bersama menemukan persoalan sebenarnya. Jadi dari aspek anggaran Bapak Profesor, dalam menentukan unit kos kegiatan, pada saat penyusunan anggarannya kami mengajak mitra inovasi dan mitranya untuk menyusunnya secara bersama-sama, sehingga dari aspek unit cost dan aturan dan regulasi kami rasa bisa dapat kami lakukan. Yang terakhir Bapak Profesor, dalam hal dukungan anggaran, kami bersama-sama inovasi meyakinkan pimpinan daerah dan unsur legislatif termasuk Bapeda dengan melibatkan beliau-beliau ini secara konsisten dalam kegiatan pemantauan, dalam melakukan kegiatan pemantauan pada sekolah-sekolah yang diintervensi oleh inovasi. Nah, pada saat kami melakukan monitoring terpadu inilah, para pimpinan di atas kami menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan bersama inovasi ternyata memang memberikan dampak besar terhadap kemajuan pendidikan. Terima kasih Pak Profesor. Terima kasih Pak Yuda. Baik, kita lanjut dulu kepada Ibu Nila. Pertanyaan silakan dimasukkan ke Slido. Ibu Nila, tolong dibuka mic-nya. Ya Pak. Ya, Bu Nila, coba cerita sedikit Taman Bacaan Pelangi itu gimana gerakannya, Bu? Ya, Taman Bacaan Pelangi kami adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan fokus untuk mengembangkan kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan literasi anak-anak yang tinggal di daerah-daerah pelosok di Indonesia Timur. Kami sudah berdiri 10 tahun dan sehingga saat ini kami sudah mendirikan 131 perpustakaan ramah anak yang ada di sekolah-sekolah dasar dan tersebar di 18 pulau di Indonesia Timur. Sudah benefiting, sudah menjangkau 32.000 anak lebih dan juga sudah memberikan pelatihan kepada lebih dari 2.000 guru-guru lokal dan menyediakan akses buku lebih dari 1/4 juta buku cerita sehingga anak-anak yang ada di pelosok itu bisa menikmati buku-buku tersebut dan jadi suka membaca gitu Pak. Iya, baik. Bagaimana kerjasama Ibu dengan inovasi dalam membantu daerah-daerah? Apa pembelajaran atau apa yang Ibu lihat sebagai kekuatan dari kerjasama ini? Kekuatan dari kerjasama ini, kalau saya lihat inovasi itu sangat expert atau ahli di bidang riset gitu ya Pak ya. Jadi mereka sangat memonitor apa sih dampak positifnya dari program kerjasama ini. Jadi sebelum kerjasama itu dimonitor kemampuan literasi anak dan sesudah kerjasama berakhir itu juga kemampuan literasi anak dimonitor. Jadi kita benar-benar tahu bagaimana dampak dari program kami terhadap kemampuan literasi anak. Tadi kan Pak Mark juga sudah menjelaskan bahwa kemampuan literasi anak itu meningkat dari 22% menjadi 50%. Ini kan peningkatan yang luar biasa gitu Pak. Jadi kalau dari Taman Bacaan Pelangi itu yang saya lihat kelebihan dari kerja. Ya. Baik. Dalam konteks bekerja sama dengan Pemda, kan ini juga tidak gampang Bu ya. Kadang-kadang kita bisa saja punya keinginan, tentu daerah kadang-kadang juga punya pandangan-pandangan, pengalaman. Apa suka duka Ibu dalam bekerja sama dengan daerah yang dimitrai Bu? Untuk
mitra untuk kerjasama dengan inovasi ini kami sangat senang karena masing-masing pemerintah daerah itu positif feedbacknya gitu ya Pak. Jadi untuk bermitra dengan inovasi ini kami mendirikan total 8 perpustakaan di seluruh Sumba. Jadi masing-masing kabupaten itu dapat 2 perpustakaan ramah anak di sekolah-sekolah gitu. Dan ini kan untuk program Taman Bacaan Pelangi, kerjasama itu sangat penting karena kami advokasi untuk adanya perekrutan pustakawan di sekolah-sekolah itu. Ini penting untuk sustainability dan juga adanya jam kunjung perpustakaan masuk dalam kurikulum sekolah itu juga disambut baik oleh pemerintah daerah setempat gitu. Jadi kami sangat senang karena sangat positif tanggapan dari pemerintah daerah untuk program kerjasama ini yang mencakup antara lain pendirian perpustakaan ramah anak. Jadi kita menyediakan ruangannya, terus ada furniturnya, dan masing-masing sekolah itu di perpustakaan yang kami dirikan itu ada 1.000 sampai 1.250 buku cerita untuk anak. Terus ada pelatihan guru yang juga disambut baik tentunya oleh Pemda masing-masing. Terus pelatihan guru ini mencakup sistem manajemen perpustakaan, berbagai kegiatan membaca yang bisa dilakukan pada saat jam mata pelajaran perpustakaan itu, dan kami kenalkan juga bagaimana sih cara menjenjangkan buku cerita yang sesuai dengan kemampuan membaca anak gitu. Dan ini benar-benar kerjasamanya itu terjalin dengan sangat erat dan juga ada perekrutan fasilitator daerah yang juga sangat berperan penting untuk program ini supaya berkelanjutan seperti itu Pak. Bu Nila, kan sebetulnya sekolah tadi kan sudah punya perpustakaan juga ya, gedungnya sudah, rak-raknya juga sudah ada, kemudian buku-buku juga berserakan juga di sana sebelum Ibu Nila masuk ya. Dan apa sih Bu faktor yang utama yang bisa merubah total perpustakaan yang mulanya gudang alat, gudang buku, sekarang menjadi sumber pembelajaran sangat hidup? Apa kunci-kuncinya Bu Nila? Iya, jadi memang banyak sekolah yang memiliki gedung perpustakaan, tapi gedung perpustakaan itu dialihfungsikan menjadi ruang guru atau menjadi gudang alat peraga. Nah, Taman Bacaan Pelangi memang memilih sekolah untuk yang program inovasi ini, sekolah yang sudah ada gedungnya. Jadi kami tidak harus mendirikan fisik gitu ya Pak. Jadi yang kami lakukan itu merenovasi, jadi dicat ulang, lalu digambar-gambarin, kartun-kartun gitu ya. Terus ada rak bukunya juga ini kami sediakan, dan penataan ruangan itu benar-benar didesain dengan menarik supaya itu menjadi ruangan yang menyenangkan untuk anak-anak membaca. Selain itu yang faktor pentingnya yang lain adalah pemilihan buku bacaan yang ada. Jadi kalau saya lihat perpustakaan sekolah itu koleksi bukunya banyak yang kurang sesuai gitu Pak Fasli. Jadi ada buku tentang cara bercocok tanam atau budidaya ikan lele gitu kan. Itu bukan buku bacaan untuk anak SD. Nah, yang disediakan oleh Taman Bacaan Pelangi sebanyak 1.000 hingga 1.250 buku cerita, itu semuanya buku cerita yang bergambar dan sesuai untuk anak-anak SD. Jadi begitu anak masuk ke ruangan perpustakaan itu, wow, itu benar-benar ruangannya warna-warni dan komplit dengan buku-buku yang memang sesuai untuk mereka, sehingga mereka jadi minat bacanya tumbuh begitu Pak. Iya. Nah, dalam konteks kegairahan atau minat dari daerah untuk mengembangkan ke sekolah-sekolah lain di luar dari sekolah yang saat ini bermitra dengan Taman Bacaan Pelangi, itu apa yang Bu lihat? Apakah ada komitmen daerah untuk melebarkan ke sekolah-sekolah lain dengan pembiayaan dan inisiatif mereka sendiri? Iya, jadi karena kami kan ada program pelatihan guru, kepala sekolah, dan pustakawan. Nah, ini sebenarnya sangat bisa direplikasi. Selain itu, kita sudah memperkenalkan bagaimana sih sistem pengelolaan perpustakaan yang baik itu seperti apa, dan adanya mata pelajaran khusus ke perpustakaan gitu ya Pak. Dan itu semua sudah benar-benar dipahami oleh kepala sekolah maupun guru, mitra-mitra sekolah kami. Dan model perpustakaan
ramah anaknya Taman Bacaan Pelangi ini sangat bisa direplikasi. Dan di Sumba Barat misalnya Pak Yehuda juga bisa cerita bahwa pemerintah daerah sendiri sudah mereplikasikannya di 2 sekolah, dan ini sangat mungkin untuk direplikasi di sekolah-sekolah lain. Tentunya Taman Bacaan Pelangi sangat menyambut baik dan membuka tangan kami untuk Pemda-Pemda lainnya kalau mau bekerja sama dengan menggunakan budget dari Pemda, itu akan luar biasa sekali impact-nya. Begitu. Baik Bu Nila, nanti kita tampung pertanyaan-pertanyaan, dan nanti Pak Yehuda silakan juga nanti pada waktu tanya jawab ada waktu nanti untuk menyampaikan sedikit bagaimana Bapak Yehuda di Sumba Barat mereplikasi apa yang sudah dikerjasamakan melalui inovasi dengan Taman Bacaan Pelangi. Tapi sekarang sesudah inovasi selesai, tetap Kabupaten Sumba Barat meneruskan ya. Oke, terima kasih banyak Bu Nila. Kita lanjut dulu kepada Ibu Ella. Bu Ella, sudah dihidupkan? Sudah, Pak Fasli. Ya. Selamat siang, Pak Fasli. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Iya Bu. Nah, selamat siang Bu Ella. Sekarang coba Ibu sudah mendengar 2 tadi dan juga semua pengalaman Ibu. Coba cerita deh apa yang Ibu bisa berikan pencerahan pada kita bersama dalam konteks kemitraan. Ya, terima kasih Pak Fasli. Terima kasih inovasi. Saya selalu merasa dapat kabar gembira juga begitu melihat contoh-contoh praktek baik yang sudah terjadi tadi yang Pak Yehuda sampaikan, yang Mbak Nila sampaikan. Saya rasa itu di antara semua situasi pandemi mungkin yang membuat kita pesimis tentang beberapa hal, ini sebetulnya menunjukkan bahwa kalau sepakat pada tujuan yang sama, percaya tentang pentingnya melakukan intervensi-intervensi tertentu, strategi-strategi tertentu bersama-sama, itu banyak sekali perubahan, reformasi dalam berbagai bentuk di pendidikan Indonesia yang bisa terus kita lakukan. Nah, kalau lihat dari pengalaman kami di Semua Murid Semua Guru, untuk bicara tentang kolaborasi itu memang tantangannya nggak mudah Pak Fasli. Tadi semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah Pak Fasli ajukan itu sebetulnya very spot on questions gitu ya, tentang tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat kita bicara tentang kemitraan atau kolaborasi. Nah, pada intinya di Semua Murid Semua Guru kita percaya 3 hal sih. Yang pertama kolaborasi, yang kedua inovasi, cocok sekali sama nama program ini, dan yang ketiga integrasi. Itu yang tadi digambarkan oleh Pak Fasli bahwa inovasi-inovasi ini hanya akan tumbuh sebetulnya kalau memang inovasi ini tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja, satu organisasi saja, satu sekolah saja, tetapi memang dikolaborasikan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan kemudian ini theory of change-nya, tujuannya, rencana-rencana aksi ke depannya, kemudian diintegrasikan dan menjadi sesuatu yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, saya mungkin bisa cerita sedikit tentang pelajaran-pelajaran yang juga didapatkan dari data-data yang dimiliki oleh Semua Murid Semua Guru tentang berbagai kolaborasi ini. Sekarang di Semua Murid Semua Guru itu ada 713 komunitas dan organisasi pendidikan yang aktif, salah satunya Taman Bacaan Pelangi yang terima kasih sudah sejak 2015 pun aktif di jaringan Semua Murid Semua Guru. Nah, beragam sekali. Ada yang sudah berdiri sejak lebih dari 40 tahun yang lalu. Itu teman-teman yang di klaster pendidikan untuk semua yang banyak bergerak dengan anak marginal, anak jalanan dan sebagainya. Itu biasanya cenderung yang paling lama karena masalahnya nyata, kemudian juga butuh waktu yang sangat lama dan sampai sekarang masih butuh gerakan-gerakan untuk menyelesaikan itu, sampai yang usianya kurang dari 1 tahun. Yang paling banyak di sini ini teman-teman yang bergerak di bidang edutech, pendidikan dan teknologi. Nah, tapi data yang kami miliki itu banyak sekali komunitas dan organisasi pendidikan itu yang sebetulnya hanya bertahan 2-3 tahun Pak Fasli. Jadi nggak semuanya memang punya kapasitas untuk kemudian bisa menumbuhkan gerakannya. Dan ini isunya macam-macam sebetulnya. Ada isu yang berkaitan dengan kapasitas finansial, ada isu yang berkaitan dengan manajemen relawan, ada isu yang berkaitan dengan
memang nggak punya mekanisme untuk memonitor dan evaluasi hasilnya, sehingga walaupun bekerja keras gitu ya, tapi dampak nyata dari apa yang dilakukan itu tidak terlihat. Dan saya karena kebetulan juga terlibat di inovasi sebetulnya lewat kolaborasi literasi bermakna bersama Kampus Guru Cikal, keluarga kita, Ini Budi dan PSPK melihat betul betapa pengembangan kapasitas NGO-nya sendiri gitu ya, CSO-nya sendiri untuk bisa bermitra dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain itu salah satu hal baik yang dilakukan oleh inovasi, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi sesuatu yang terus dilakukan oleh banyak organisasi atau kemitraan yang lain. Saya gembira sekali bahwa Kemdikbud pun itu sudah akan memperbesar gitu ya skala kegiatannya. Beberapa bulan lalu Pak Iwan Syahril juga di sini bersama Pak Nadiem Makarim itu sebetulnya sudah meluncurkan program untuk organisasi penggerak yang saya yakin modelnya sebetulnya adalah percaya pada teori perubahan dan juga hal-hal baik yang sudah dihasilkan oleh inovasi untuk kemudian bisa memperbesar praktek-praktek kemitraan ini dalam konteks nasional dengan lebih banyak komunitas dan organisasi pendidikan. Jadi itu aja udah bukti keberhasilan inovasi yang luar biasa. Baik, Bu Ella, nanti kita kembali lagi ya ke beberapa hal. Kita teruskan dulu kepada Pak Praptono. Silakan Pak Praptono, dihidupkan. Sudah, Prof. Terima kasih. Ya, silakan Pak Praptono. Pak Praptono akan menyampaikan beberapa slide, tapi pilih aja yang penting. Kalau bisa kita selesaikan dalam 8 menit. Silakan Pak, bagaimana Bapak melihat keseluruhan dan apa sebetulnya sudah menjadi kebijakan maupun juga program yang siap diimplementasikan. Silakan Pak Praptono. Baik, terima kasih Pak Fasli. Saya mengawali dari apa yang saya sampaikan itu menggarisbawahi tadi yang juga sempat disinggung oleh Pak Kabalitbang tentang bagaimana Kemendikbud berupaya untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar. Pertanyaannya kan dari mana perubahan itu akan kita mulai, dan kita membangun satu fondasi yang kuat. Perubahan itu kita mulai dari keberadaan sekolah penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita melihat sekolah penggerak itu ada 4 komponen besar utama yang ada di sana. Yang pertama adalah peran seorang kepala sekolah. Kita tidak mau lagi bahwa seorang kepala sekolah hanya disibukkan dengan persoalan-persoalan administratif dan manajerial semata. Jauh lebih dari itu, kita menginginkan bahwa seorang kepala sekolah itu bisa memahami pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar. Sehingga ketika guru-guru yang dipimpinnya memiliki persoalan di dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar di kelas, maka seorang kepala sekolah bisa hadir untuk memberikan solusi. Dan untuk itulah kita berharap betul ke depan seorang kepala sekolah yang memang mumpuni dalam kepemimpinan kepembelajaran atau instructional leader. Yang kedua, unsur yang sangat penting juga itu adalah seorang guru. Kita tadi sudah banyak diceritakan tentang bagaimana keberhasilan guru-guru yang dikawal oleh inovasi, bahwa guru tidak lagi hanya mengacu kepada penuntasan isi kurikulum, kemudian mengabaikan pendekatan yang humanis, modifikasi dan adaptif terhadap kegiatan pembelajaran dengan melihat karakter dari peserta didik. Nah, kita ingin guru-guru Indonesia ke depan itu adalah guru-guru yang berpihak kepada anak dan mengajar sesuai dengan target kemampuan siswa. Untuk itulah kita ingin para guru kita memiliki kemampuan modifikasi dan adaptasi di dalam memahami kurikulum nasional, dan kemudian mampu untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang itu berbasis pada karakter dan kemampuan dari setiap peserta didik. Nah, kemudian komponen yang ketiga mau dibawa kemana ke arah perubahan dari hasil belajar anak. Perlu saya tegaskan di sini bahwa proses pembelajaran tidak berhenti pada peningkatan kompetensi para guru semata, tetapi jauh lebih dari itu kita ingin melihat bagaimana capaian hasil belajar anak. Saya sangat senang ketika kemudian
guru-guru sudah terbiasa melihat karya ataupun hasil dari pekerjaannya itu dengan melihat seberapa besar peningkatan kemampuan hasil belajar anak. Seperti tadi dicontohkan dari kemampuan literasinya yang 20 sekian persen menjadi 50%. Nah, ini adalah satu langkah yang baik, dan Mas Menteri dalam berbagai kesempatan mengingatkan kepada kita semuanya tentang 6 karakter pelajar Pancasila. Dan ini perlu saya garis bawahi karena ini menjadi indikator-indikator yang tidak bisa kita abaikan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Nah, yang terakhir, komponen pendukung utama dari sekian banyak perubahan yang juga menjadi concern, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Ella tentang bagaimana kita mengoptimalkan keterlibatan komunitas, ya. Orang tua, tokoh, organisasi-organisasi yang selama ini sudah memiliki praktek baik dari program-program yang dijalankan di sekolah, maka itu bagaimana kemudian bisa diupayakan untuk menyokong sekolah dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, perubahan-perubahan yang sangat mendasar ini sedang kita mulai, Pak Fasli. Baik, Pak Praptono, tadi Bu Ella mengatakan bahwa ratusan ya inisiatif-inisiatif masyarakat, ada yang berskala desa, ada yang berskala kabupaten, ada yang provinsi, ada yang sejumlah provinsi sampai nasional, dan mereka itu kan juga jatuh bangun. Nah, sekarang kan kebutuhan untuk bekerjasama dengan mitra itu membesar, anggaran APBD membesar, di desa ada dana desa, dan juga di pusat juga pendidikan dapat 20%. Sementara aturan main keuangan juga sudah memungkinkan untuk memberikan kepercayaan kepada mitra-mitra yang dulu dia tidak institusi jasa, tapi betul-betul dari masyarakat. Sekarang kan sudah mulai dikontrak, bisa dibayar oleh pemerintah. Nah, dalam konteks membantu mereka, baik capacity building-nya maupun memudahkan mereka untuk membantu 75.000 desa dan 516 kabupaten ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pak Praptono? Ya, baik. Terima kasih Pak Fasli. Yang kita ajak dalam rangka untuk memunculkan keterlibatan komunitas dalam kemajuan pendidikan kita, maka payung besarnya ini adalah payung program organisasi penggerak. Di launching dengan pertengahan Maret, 16 Maret kemarin, kita sudah membuka keterlibatan organisasi-organisasi penggerak untuk menjadi bagian dari mitra dengan pemerintah, dan sekarang kita sedang pada tahapan akhir untuk proses evaluasi, dan mudah-mudahan nanti di pertengahan Juni kita sudah dapatkan lembaga-lembaga hebat yang mereka selama ini sudah berkontribusi untuk Indonesia. Kemudian Kemendikbud memberikan dukungan pembiayaan untuk melaksanakan program-program yang diusung oleh para organisasi penggerak selama 2 tahun ajaran, berarti 3 tahun anggaran. Dan itu kita kawal betul secara independen, secara profesional dalam hal evaluasinya, dan kemudian pendampingan lapangan juga kita lakukan. Nah, ini yang sedang kita upayakan, dan saya terima kasih sekali pada organisasi-organisasi penggerak yang sudah menjadi bagian dari komitmennya untuk memajukan pendidikan kita, dan program organisasi penggerak memfokuskan pada 3 aspek, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Jadi ini seperti gayung bersambut dengan apa yang dilakukan inovasi untuk kemudian kita diseminasikan, kita perkuat agar daya jangkauannya menjadi lebih menasional. Gitu, Pak. Baik, ini mohon maaf, ini ada suara azan sedikit, ya, mohon maaf ya. Mungkin kepada Mas Bayu dan teman-teman disajikan slide-nya sehingga kita bisa melihat pertanyaan-pertanyaan apa aja yang sudah diajukan oleh teman-teman. Sambil menunggu itu, kalau Pak Yehuda masih bisa, tolong Pak Yehuda agak 1-2 menit menyampaikan bagaimana kerjasama dengan Taman Bacaan Pelangi ini langsung ditindaklanjuti juga oleh dana daerah. Pak Yehuda masih ada? Silakan Pak Yehuda, 1-2 menit. Prof, secara singkat saya sampaikan bahwa sebenarnya
yang saat ini sementara direplikasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Pendidikan, itu program inovasi yang berkaitan langsung dengan literasi, yang saat ini pemerintah daerah mengalokasikan anggaran 2,8 miliar untuk penyelenggaraan kegiatan KKG literasi. Itu yang saat ini untuk tahun 2020 ini sudah kami beranggaran. Terus kemudian selain KKG, ada intervensi pemerintah daerah juga terhadap mitra Yayasan Literasi Anak Indonesia. Sebelumnya YLAI ini melaksanakan kegiatan di 10 sekolah. Di tahun 2020 ini pemerintah daerah kami mereplikasi kegiatannya di 6 sekolah. Sedangkan khusus untuk Bunila, dalam hal ini Taman Bacaan Pelangi, tahun 2019 kemarin, karena Bunila dalam Yayasan Taman Bacaan Pelangi membantu kami pemerintah daerah melakukan penataan, melakukan pengembangan perpustakaan di 1 kecamatan, Pak Prof. Nah, kami melihat sangat luar biasa hasilnya dan memberikan dampak besar. Bahkan ada satu cerita, Pak Prof, ya, boleh saya sampaikan. Satu sekolah ada anak siswa yang tidak mau pulang ke rumah karena saking senangnya dia ada di perpustakaan yang dibangun oleh Bunila. Itu membuat kami sangat kaget, dan kemudian akhirnya kami melakukan replikasi di 2 kecamatan tahun 2019 kemarin. Nah, tahun ini 2020 mestinya kami akan melakukan pengembangan di 3 kecamatan lain, sehingga maksud kami Kabupaten Sumba Barat itu 6 kecamatan, Pak Prof. 1 kecamatan telah dikembangkan Bunila, 2 kecamatan kami intervensi 2019, 2020 ini kami akan replikasi di 3 kecamatan. Tujuannya biar setiap kecamatan punya perpustakaan model, tempat teman-teman sekolah lain belajar. Baik, terima kasih Pak Yoda. Silakan Pak Bayu, slidonya ada sudah dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan? Kalau belum, saya minta Pak Iwan dan Pak Toto ya, di mana Pak Iwan dan Pak Toto mau menanya kepada 4 narasumber kita ini. Silakan dulu Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Fasli. Saya mungkin ingin bertanya mungkin tantangan kali Pak ya. Tadi mungkin yang hal-hal yang hasil-hasil yang luar biasa. Saya malah ingin mungkin ada hal-hal yang belajar, kita tuh kadang-kadang kan belajar dari hal-hal yang menantang atau sulit sekali dihadapi, yang mungkin bisa kita jadikan pijakan buat ke depan. Mungkin dari narasumber bisa memberikan insight. Terima kasih Pak. Ya, baik. Kita lanjut dulu Pak Toto. Silakan Pak Toto. Pak Toto masih ada? Baik, silakan Pak Yehuda, dan juga kan masalahnya itu kan tidak selalu semua indah, tapi hasil ini kan didapat dengan perjalanan yang panjang, kesulitan, dan Pak Iwan ingin tahu kesulitan apa sebetulnya yang terjadi dan bagaimana kita belajar dari kesulitan itu untuk memperbaiki kebijakan kita ke depan. Silakan Pak Yehuda, dan nanti dibantu oleh Bu Nila dan Mbak Ella nanti. Kami persilakan dulu. Baik, terima kasih Pak Prof, terima kasih Pak Iwan. Kami dari Sumba Barat memang kami harus akui bahwa ketika kami bermitra bersama inovasi, banyak hal yang menjadi kendala dan tantangan dalam kami berkolaborasi. Dan tantangan paling utama di daerah kami adalah sebaran sekolah yang cukup jauh dengan letak geografis. Namun demikian, secara alur transportasi, sarana prasarana transportasi menuju ke seluruh lembaga satuan pendidikan yang ada di daerah kami sudah cukup lancar. Tantangan berikutnya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di setiap satuan pendidikan guru-guru kita tentu punya pemahaman, punya prinsip yang ada kalanya juga menjadi tantangan tersendiri. Tetapi kami bersama-sama dengan inovasi, bersama FASDA, karena FASDA kami juga adalah orang-orang kami sendiri, mereka berasal dari kepala sekolah, dari pengawas,
terus menyemangati teman-teman dalam hal melakukan kegiatan inovasi. Dan Pak Iwan, kami kebetulan punya grup yang khusus untuk sekolah-sekolah intervensi di inovasi. Di grup itu saking semangatnya teman-teman kami, di kendala mereka awal itu ada sedikit tersendat-sendat, tetapi kemudian dengan informasi yang diberikan, dengan kita terus membangkitkan semangat mereka, bahkan mereka menyiapkan media dan alat belajar untuk hari esok. Kadang-kadang sampai jam 11 malam itu mereka masih share, Pak. Masih share. Saking semangatnya mereka. Di awal memang kita tersendat, tetapi setelah mereka memahami manfaat daripada kegiatan yang dilakukan dan kemudian secara nyata mereka merasakannya, akhirnya semangat mereka terus berkembang. Nah, memang ini menjadi kendala tersendiri, tetapi kita terus berusaha untuk memastikan kepada semua Bapak Ibu guru yang ada di lapangan bahwa kerjasama ini sangat luar biasa. Kita membangun komitmen yang sama karena tujuan kehadiran inovasi di daerah adalah untuk membantu kita meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini berdasarkan kebutuhan daerah. Terus kemudian Baik, Pak Yuda, terima kasih. Prof, kita lanjut dulu. Pak Prof, saya sedikit lagi, 1 menit saja. Oke, silakan. Berkaitan dengan ini juga Pak Prof, Pak Iwan, kami di Sumba Barat bekerja sama dengan inovasi, kami sudah menghasilkan peraturan bupati tentang literasi, dan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati, beliau juga mengeluarkan surat edaran bupati Pak Prof, yang isinya meminta kepada semua kepala sekolah untuk menugaskan guru-guru senior itu yang mengajar di kelas rendah. Ini informasinya. Oke. Baik, Pak Yuda juga sudah menjawab satu pertanyaan di Slido ya, bahwa walaupun di tengah wabah dan di tengah alokasi ini, tapi untuk program ini tetap mendapat prioritas dari daerah ya. Untuk Mbak Ella, bagaimana cara kita mendapatkan ruang untuk merdeka dalam pembelajaran, padahal kita sangat terbiasa dengan semua harus sesuai dengan juknis. Ini pertanyaan dari Bu Mulyanti. Silakan Mbak Ella. Oke, kalau menurut saya yang paling penting sebetulnya adalah contoh-contoh praktek baik di mana kemerdekaan belajar itu bisa tercapai tanpa adanya perintah gitu. Nah, sayangnya memang kalau kita bicara ekosistem pendidikan Indonesia, contoh-contoh baik ini mungkin kurang banyak. Kalaupun ada, dia skalanya terlalu kecil dan suaranya berita-berita baik tentang praktek-praktek baik yang berjalan dari bottom up ini tidak cukup didengar oleh banyak guru ataupun pemangku kepentingan pendidikan yang lain. Saya sendiri melihat isunya sebetulnya banyak berkait dengan peran yang masih salah tentang konsep yang masih salah tentang peran pemerintah dalam pendidikan, Pak Fasli. Jadi dianggapnya peran pemerintah itu semata-mata berkait dengan regulasi, tapi pemahaman bahwa pemerintah juga punya peran untuk jadi agregator dalam praktek baik, atau dianggapnya kalau kolaborasi dengan pemerintah itu berarti akan lebih mudah dapat anggaran, padahal sebetulnya anggaran pemerintah juga sangat terbatas gitu ya, atau memang masih ada mistrust di antara berbagai pemangku kepentingan ini yang membuat upaya-upaya reformasi, upaya untuk menggerakkan perubahan itu dipandang sebagai melanggar peraturan. Nah, ini yang mudah-mudahan dalam tahun-tahun ke depan justru paradigma ini yang bisa kita ubah sama-sama, ada dasar saling percaya antar pemangku kepentingan, dan cerita-cerita tentang praktek baik yang muncul di lapangan justru diinisiasi oleh guru, diinisiasi oleh komunitas dan organisasi pendidikan ini bisa jadi cerita yang dominan di ekosistem pendidikan kita. Baik Bu Ella, kita lanjut dulu kepada Bapak Dr. Abdul Mukti untuk menyampaikan. Oke, Pak Abdul Mukti nampaknya belum join lagi, kita tunggu. Jadi kita teruskan dulu kepada Pak Praptono.
pertanyaan, apa saja inovasi-inovasi yang didapat baik melalui mitra maupun murni dari program inovasi dengan Pemda yang sudah diadopsi atau diadaptasi menjadi kebijakan nasional kepada Pak Praptono? Silakan. Baik. Pak Praptono. Baik, ya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan bahwa Kemendikbud di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga baru saja menyelesaikan penyusunan model kompetensi guru dan kepemimpinan sekolah. Ini juga bagian dari proses panjang. Kita melihat contoh-contoh baik yang dilakukan oleh sekolah-sekolah hebat di Indonesia, bagaimana dia melakukan pembinaan sehingga bisa memunculkan guru-guru yang berkarakter, yang bisa memacu perkembangan capaian hasil belajar siswa. Nah, kemudian yang kedua, profil itu kemudian diwujudkan menjadi satu skema yang menjadi program nasional, dan ini kita juga sedang tunggu kapan proses seleksi dari calon guru penggerak yang kemudian ini akan kita tempatkan di sekolah-sekolah untuk dia bisa menggerakkan atau memberdayakan guru-guru yang lain. Nah, ini untuk melengkapi program inovasi yang tadi sudah disampaikan terkait dengan program organisasi penggerak. Baik, kepada Bu Nila, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana kita menyiapkan buku-buku yang bermutu tadi untuk daerah-daerah terpencil? Yang kedua, bagaimana upaya kita menggunakan juga teknologi sehingga perpustakaan itu juga menjadi pusat pembelajaran dan pembudayaan untuk teknologi. Silakan Bu Nila. Iya Pak Fasli, jadi buku yang kami sediakan di perpustakaan Taman Bacaan Pelangi itu banyak 1.050 buku, itu sudah dikurasi. Nah, itu dikurasi sehingga memang anak yang ada di usia 5-13 tahun, dan itu buku-bukunya memang kami jenjangkan sesuai dengan kemampuan membaca anak-anak. Nah, selain itu untuk penggunaan teknologi, memang karena kami fokusnya di Indonesia Timur, memang ini menjadi salah satu kendala ya Pak, karena tidak semua daerah memiliki akses internet ataupun bahkan listrik. Nah, hanya kami telah mencoba di daerah-daerah yang ada sinyal internet, itu kami bekerja sama dengan Google. Mulai dari tahun kemarin itu kami sediakan yang namanya ada proyektor, dan juga di setiap sekolah itu ada tablet di mana para guru maupun pustakawan bisa menggunakannya, dan kami juga bersama-sama dengan Google sebuah platform yang namanya Literacy Cloud, di mana di situ ada berbagai e-books dan ada video sama dengan ini Budi juga video-video di mana para guru maupun orang tua bisa melihat bagaimana sih teknik-teknik yang bisa digunakan ketika misalnya membacakan buku cerita untuk anak, supaya buku cerita itu ini adalah beberapa inovasi di bidang teknologi. Jadi ada sentuhan teknologinya, jadi para guru bisa membaca bersama atau melakukan membaca lantang dengan menggunakan proyektor dan tablet yang connect ke si platform tersebut gitu Pak. Nah, untuk ini ya, halo, oh ya, dan untuk program kami selama adanya pandemi coronavirus ini, kami juga di Taman Bacaan Pelangi kami aktif melakukan live di Instagram bersama dengan para kepala sekolah, guru, dan pustakawan yang ada di daerah-daerah. Kami sharing praktik-praktik baik yang sudah dilakukan. Selain itu, saya dan juga tim members Taman Bacaan Pelangi merekam video-video kami membacakan buku cerita. Jadi dengan teknik yang menarik, itu namanya membaca lantang, di YouTube. Dan ini kalau di YouTube channel saya sendiri itu setiap minggu ada 3-4 video di YouTube-nya Nila Tanzil, di mana ini saya
membacakan buku cerita untuk anak, dan itu bisa ditiru oleh orang tua di rumah. Jadi kami benar-benar ingin berbagi kepada masyarakat dan orang tua, ayo kita sama-sama tumbuhkan minat baca anak-anak, gitu Pak Fasli. Dan selain itu untuk daerah lagi Pak, selain itu untuk daerah-daerah yang tidak ada akses internet, itu Taman Bacaan Pelangi punya program paket belajar. Jadi kami membagikan paket-paket belajar untuk anak-anak kelas 1 SD selama sekolah libur, itu supaya anak-anak bisa tetap belajar di rumah. Begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Nila. Kita sampai kepada tahap berikut di mana kita akan mendapatkan pencerahan dari Bapak Kiai Haji Arifin Junaidi. Beliau ini adalah ketua dari pimpinan pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU yang sudah bermitra, dan beliau punya banyak sekolah, ribuan sekolah, dan sudah banyak juga melakukan inovasi sebelum berhubungan dengan program inovasi. Kami minta Pak Kiai untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya perlu Mr. Youth Development dan Pak Mak dari DIVET, Profesor Fasli Jalal, yang memungkinkan Ma'arif bekerja sama dengan inovasi ini, karena yang pendekatan pertama nih Pak Fasli Jalal ini, kemudian ada Pak Toto, masih ada nggak Pak Toto? Kemudian Bu Najila Shihab, ini konsultan kami, dan semua yang hadir di dalam kesempatan ini. Pertama saya ingin meluruskan Pak Toto tadi menyebut Ma'arif Institute. Kami bukan Ma'arif Institute Pak Toto, kami Lembaga Pendidikan Ma'arif, ini punya NU. Kalau Ma'arif Institute itu punyanya Syafi Ma'arif tuh kayaknya Muhammadiyah itu, jadi beda itu. Ya, jadi kami saat ini Ma'arif NU menaungi 21.000 sekolah dari SD, MI, kemudian SMP, MTS, dan SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Nah, dari 21.000 ini 13.000-nya itu madrasah, yang sekitar 8.000 itu sekolah. Nah, untuk madrasah ibtidaiyah itu kami 6.000 lebih untuk ibtidaiyahnya, dan untuk SD itu 4.500 lebih. Jadi jumlah yang sangat besar. Dan perlu saya sampaikan, kalau tadi disinggung oleh Profesor Fasli Jalal bahwa sebelum melakukan inovasi ini Ma'arif sudah banyak berinovasi, itu karena Ma'arif ini sebenarnya lahir juga dari keinginan untuk melakukan kemajuan di bidang pendidikan. Jadi dulu Kiai Haji Wahid Hasyim itu merasa perlu untuk melakukan pendidikan di lingkungan pesantren, sehingga kemudian lahirlah Ma'arif ini. Nah, pembaruan atau inovasi ini yang kemudian kami warisi sampai sekarang. Inovasi merupakan pitoh dari pendidikan Ma'arif NU, sehingga tadi disebut oleh Profesor Fasli Jalal bahwa sebelum kerjasama dengan inovasi ini Ma'arif sudah banyak melakukan inovasi. Memang pitoh dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU seperti itu. Nah, berkaitan dengan program inovasi ini adalah untuk yang pertama kali, dan mudah-mudahan bukan untuk yang terakhir, Profesor Fasli ya. Jadi sejak Ma'arif NU mensosialisasikan program Ma'arif NU dengan inovasi di 3 cabang di Jawa Timur, yaitu di Pasuruan, kemudian Sidoarjo dan Sumeneb. Untuk Pasuruan dan Sumeneb itu untuk literasi, dan untuk di Sidoarjo itu numerasi. Responnya sudah cukup positif. Sebenarnya selama ini juga guru-guru kami, terutama yang di daerah terpencil, yang di pelosok-pelosok, itu guru-gurunya sudah sangat inovatif karena keterbatasan. Jadi misalnya saja untuk kapur saja sulit, lalu untuk misalnya literasi numerasi menggunakan apa yang ada di situ. Apalagi kalau misalnya sudah bicara, misalnya sekarang pakai whiteboard lalu pakai spidol, itu lebih sulit lagi. Tapi kan selama ini
hal-hal yang inovatif begitu kan tidak bisa diterima oleh Pak Toto disebut sebagai misalnya mengikuti juplak juknis gitu. Nah, rasanya ini kerjasama di tahun ini menemukan momentumnya ketika kemudian Menteri menyatakan merdeka belajar gitu. Mudah-mudahan nanti ke depan inovasi-inovasi dari guru-guru kami ini juga bisa bisa diterima dengan baik. Karena selama ini inovasinya ya dianggap tidak sesuai dengan juplak ya lalu tidak bisa berkembang. Nah, mudah-mudahan sekali lagi ke depan ini bisa berkembang dengan baik lagi. Nah, respon yang sama itu juga disampaikan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, kemudian satuan-satuan belajar, satuan-satuan pendidikan yang ada di lingkungan Ma'arif NU sebut untuk saja itu 6.000 lebih, lalu SD-nya 4.000 lebih, sementara program ini untuk MP. Dan yang saya sampaikan juga hasilnya yang lain bahwa di beberapa madrasah program ini sebenarnya kan untuk kelas-kelas bawah 1, 2, 3, tapi di semua daerah itu banyak sekali madrasah-madrasah yang kelas-kelas atasnya minta juga pakai pembaruan ini, sistem ini, metode ini. Kelas 4, 5, 6 itu juga minta untuk bisa menerapkan ini. Jadi responnya sangat bagus dan itu hasil yang antara lain hasil yang dihasilkan dari program inovasi ini. Nah, memang ini tidak lepas dari sosialisasi yang kami lakukan terus-menerus. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Profesor Fasli, kemudian Pak Yehuda, nah tadi disampaikan juga oleh Pak Bambang dari Sidoarjo, kami memperoleh dukungan yang sangat positif dari pemerintah daerah Sidoarjo. Nah,